Hey everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini saya akan membawakan alur film Jepang bergenre melodrama yang penuh dengan makna kehidupan. Bercerita tentang perjuangan seorang kakak yang harus menghidupi adik tirinya setelah ditinggalkan orang tua mereka. Saking sayang pada adiknya, sang kakak bahkan sampai mengesampingkan kondisi kesehatannya demi bekerja keras agar adiknya punya masa depan yang lebih cerah. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita film yang berjudul Tears for You. Cerita bermula memperlihatkan seorang wanita yang sedang terburu-buru sembari menggandeng anak laki-lakinya menuju ke sebuah klub. Wanita itu ingin melihat penampilan kekasihnya yang merupakan salah seorang musisi di sana. Selagi ibunya menikmati alunan musik, anak laki-lakinya yang bernama Yotaro berkeliling hingga ia masuk ke dalam ruang persiapan. Di sana ia melihat ada anak lain yang sedang bersembunyi di balik pakaian. Karena merasa takut, anak perempuan itu justru lari saat Yotaro menemukannya. Yotaro pun bergegas mengejar anak itu sebab ia ingin mengembalikan boneka kelincinya yang tadi terjatuh. Namun sayangnya anak itu malah terjatuh ketika ia melewati tangga. Mendengar suara tangis anak itu, Yotaro hanya terdiam cemas dan merasa ini semua akibat kesalahannya. Bersama ibunya dia menuju ke rumah sakit dan di sana ibunya mencoba memberi penjelasan kalau ibunya akan segera menikah lagi. Jadi nantinya anak perempuan itu akan menjadi adiknya Yotaro. Setelah diobati, anak perempuan itu keluar bersama ayahnya yang nanti akan menjadi ayah Yotaro. Beruntung anak perempuan bernama Kaoru itu hanya mengalami luka kecil di kepalanya. Kaoru awalnya masih takut memandangi Yotaro yang belum ia kenali. Tapi setelah Yotaro membawakan boneka kelinci kesayangannya, akhirnya perasaan takut Kaoru mulai hilang. Semenjak orang tua mereka menikah, Yotaro bersama Kaoru telah menjadi sepasang saudara tiri. Meski tidak punya hubungan darah sama sekali, Yotaro sangat bahagia memiliki seorang adik. Begitu juga dengan yang dirasakan Kaoru. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Ibunya memulai kebiasaan merokok dan mabuk-mabukan lagi. Hal itu disebabkan suaminya yang pergi meninggalkan mereka bertiga. Sepertinya sang ayah lebih mementingkan karirnya sebagai musisi dibanding harus mengurusi keluarga mereka. Akibatnya ibunya merasa depresi hingga jatuh sakit. Ibunya berpesan kepada Yotaro bahwa dia harus membawa Kaoru adiknya ke tempat nenek mereka di pulau jika nanti ibunya telah tiada. Sang ibu juga meminta Yotaro berjanji untuk tetap menjaga Kaoru apapun yang terjadi. Karena tanpa Yotaro, Kaoru akan hidup sendirian, jadi ia harus melindunginya. Akhirnya ibu mereka menghembuskan nafas terakhir. Sesuai amanat ibunya, Yotaro mengajak Kaoru pergi menuju pulau tempat neneknya tinggal dan di sana nanti mereka berdua akan memulai hidup baru. Namun suatu hari, saat terbangun dari tidurnya, Yotaro menyadari Kaoru adiknya telah menghilang. Dia kemudian berlari mencari adiknya tanpa memperdulikan hujan deras dan badai yang menerpa. Kaoru akhirnya berhasil ia temukan di dekat tebing dengan kondisi sedang menangis sedih. Menyadari Yotaro datang, Kaoru segera memeluk kakaknya. Ia rupanya tersesat setelah mencoba pulang ke rumah di mana ibu mereka berada. Yotaro pun berusaha memberi pengertian pada adiknya kalau rumah mereka ada di sisi lain laut ini dan mereka perlu menaiki kapal jika ingin ke sana. Namun percuma saja mereka kembali sebab ibu mereka sudah meninggal dunia. Kaoru yang usianya masih terlalu kecil belum memahami kondisi mereka yang harus hidup tanpa kedua orang tua. Yotaro lalu mengajarkan pada Kaoru saat dia menangis atau air matanya akan mengalir, maka ia harus menekan kedua sisi hidungnya supaya air matanya bisa segera berhenti mengalir. Tahun demi tahun berlalu. Yotaro yang sudah tumbuh dewasa memutuskan tidak melanjutkan sekolah dan keluar dari pulau. Ia menuju pusat kota demi mencari pekerjaan. Yotaro sangat bekerja keras dengan mengandalkan fisiknya, seperti mengantar barang-barang di pasar kepada pelanggan. Kebaikan dan kejujuran hatinya membuat Yotaro mudah bergaul dan disukai banyak orang. Sudah lama ia tidak bertemu Kaoru lagi, sehingga apa yang ada di pikiran Yotaro, adik perempuannya itu masihlah anak-anak.
Sampai ketika Kaoru akan masuk SMA, ia juga akan menyusul kakaknya ke kota untuk melanjutkan sekolah di sana. Hari itu Yotaro tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, kemudian pergi menuju pelabuhan untuk menjemput Kaoru di sana. Sesampainya di rumah, sesekali Yotaro melirik Kaoru yang telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Karena sebelum ini, di bayangan Yotaro, Kaoru itu masihlah seperti anak manja yang selalu mencari-cari kakaknya. Melihat Kaoru yang mengenakan pakaian serba minim, sebagai kakak yang baik, Yotaro menasihati adiknya supaya jangan berjalan-jalan di luar mengenakan pakaian minim seperti itu. Rupanya diam-diam Yotaro punya sebuah impian, yaitu suatu saat ia ingin membuka restoran sendiri. Sejak peristiwa di masa kecilnya, Kaoru menjadi trauma ketika mendengar suara hujan yang turun. Oleh sebab itu, ia selalu berlindung pada nenek atau kakaknya. Keesokan hari, Yotaro mengajak adiknya pergi berkeliling kota, melihat tempat-tempat di mana ada begitu banyak orang dibanding saat dia berada di pulau. Setelah itu, Yotaro mempertemukan Kaoru dengan seorang wanita bernama Keiko. Wanita cantik itu sebenarnya kekasihnya Yotaro. Awalnya Kaoru hanya terdiam, seakan ia merasa cemburu. Bukan cuma parasnya yang cantik, tapi Keiko juga berasal dari keluarga kaya, dan dia juga kuliah di fakultas kedokteran terbaik. Kaoru agak heran bagaimana kakaknya bisa bertemu dengan gadis cantik dan pintar seperti Keiko. Dan Keiko pun menceritakan awal pertemuannya dengan Yotaro, yaitu ketika Yotaro menyelamatkan Keiko dari beberapa orang yang berniat jahat kepadanya. Sejak itulah mereka mulai dekat dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Selain mengantar pesanan pelanggan di pasar, Yotaro juga bekerja sebagai pelayan sekaligus koki restoran. Ada seorang pelanggan bernama Kameoka yang mengetahui niat Yotaro membuka restoran sendiri. Yotaro bahkan menyisihkan uang penghasilannya agar bisa ia tabung. Kameoka lalu menawarkan akan mencarikan sebuah tempat kepada Yotaro dengan harga yang terjangkau. Dengan begini akan mempermudah Yotaro mewujudkan impiannya membuka restoran sendiri. Lokasi bangunan yang ditawarkan Kameoka cukup strategis, yang letaknya dekat dengan pantai. Selain dari tabungan, Yotaro juga mengambil pinjaman untuk modal usaha. Setelah menandatangani surat-surat yang diberikan Kameoka, Yotaro boleh merenovasi bangunan itu sesuka hatinya. Namun entah kenapa Kaoru justru makin khawatir pada kondisi kakaknya. Ia pergi menemui Keiko di kampusnya untuk curhat tentang apa alasan Yotaro yang sekarang selalu bekerja keras sampai larut malam. Sebagai kekasihnya, Keiko pun berusaha menjelaskan kalau semua usaha dan kerja keras yang dilakukan Yotaro hanya demi Kaoru adiknya. Selama ini Yotaro selalu punya pemikiran kalau dia harus menggantikan posisi ayah bagi Kaoru. Itulah alasannya dia ingin memulai usahanya sendiri agar dia bisa memenuhi kebutuhan Kaoru sehingga punya masa depan yang lebih layak. Tibalah hari di mana Yotaro mengundang kerabat-kerabat dekatnya menghadiri acara pembukaan restoran barunya. Akhirnya segala usaha dan impian Yotaro selama ini bisa terwujud. Mereka semua menikmati acara dengan penuh keceriaan hingga tiba-tiba ada seseorang yang datang membawa polisi. Orang tersebut mengaku pemilik bangunan yang sesungguhnya dan tidak pernah menjualnya kepada siapapun. Mereka bilang kalau bangunan di sana akan diruntuhkan dan kemudian mendirikan bangunan yang baru. Sedangkan keberadaan Kameoka belum diketahui. Ini artinya Yotaro telah ditipu oleh Kameoka yang sudah membawa kabur semua uang tabungan dan hutangnya. Malam itu Yotaro hanya bisa menyembunyikan kesedihannya dari Kaoru. Tapi Kaoru tahu kalau perasaan kakaknya yang sedang terpuruk. Ia kemudian menyerahkan buku tabungan yang dulunya dikirimkan oleh Yotaro kepada Kaoru dan neneknya sejak ia berumur 16 tahun. Neneknya bilang dia tidak bisa menggunakan uang tersebut, jadi dia menyimpan semuanya agar sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Yotaro atau Kaoru di saat mereka sedang kesulitan. Bagi Kaoru, masalah kakaknya adalah masalahnya juga. Dengan berusaha tersenyum, Yotaro menolak buku tersebut dan meminta adiknya tak perlu khawatir lagi, sebab ia optimis akan ada solusi dari masalah ini. Keesokan hari, Yotaro hanya bisa memandangi bangunan yang telah susah-susah ia renovasi dirubuhkan dengan alat berat. Ibarat seperti impiannya yang dihancurkan dalam satu waktu. Kabar tentang Yotaro yang telah ditipu diketahui juga oleh ayah Keiko.
Dia awalnya bilang akan membantu menyelesaikan masalah Yotaro dengan memberinya amplop berisi uang dalam jumlah besar. Ayah Keiko kemudian mengatakan harapan agar putrinya bisa meneruskan rumah sakitnya. Menurutnya antara Yotaro dan Keiko belum memikirkan masa depan mereka selain rasa saling mencintai. Selain itu, ayah Keiko menegaskan jika dua orang yang berbeda kekayaan dan pengetahuan bersatu, maka sebuah perbedaan jarak akan muncul. Intinya ayah Keiko menganggap Yotaro itu tidak pantas bersama putrinya. Dia ingin Yotaro segera putus dari Keiko hanya untuk uang yang ia berikan. Akhirnya dengan tegas Yotaro bilang kalau dia tidak memerlukan bantuan dan akan menyelesaikan masalahnya sendiri, sembari meminta ayah Keiko keluar dari rumahnya. Perdebatan keduanya rupanya didengarkan juga oleh Kaoru. Sejak itu Yotaro hanya terus menyendiri dan kehilangan nafsu makan. Telepon dari Keiko sama sekali tak ia jawab. Sampai-sampai Keiko sendiri yang datang menemui Yotaro tapi tak dibukakan pintu. Dari luar Keiko meminta maaf atas segala ucapan ayahnya. Dia sebenarnya ingin meminta ayahnya membantu Yotaro, tapi tidak menyangka ayahnya malah datang untuk memisahkan mereka. Kaoru tak bisa berbuat apa-apa sebab tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut kakaknya. Masalah yang dihadapinya mengharuskan Yotaro bekerja lebih keras lagi, bahkan sampai menjadi kuli bangunan. Tak tega melihat kakaknya berjuang sendirian, maka secara diam-diam Kaoru bekerja paruh waktu sebagai cleaning service di sebuah hotel demi bisa membantu Yotaro. Supaya tidak ketahuan, sepulang sekolah ia pergi bekerja dan ketika malam ia harus sudah ada di rumah sebelum Yotaro pulang. Dengan berpura-pura sedang belajar, Yotaro jadi tidak curiga dengan apa yang dikerjakan adiknya setiap hari. Kaoru sebenarnya ingin batal kuliah agar dia bisa meringankan beban Yotaro. Tapi saat akan mengungkapkan, Yotaro malah sudah tertidur pula setelah lelah bekerja. Keesokan hari, Keiko mendatangi Yotaro yang sedang bekerja. Ia mengetahui tempat itu dari pedagang di pasar dan semua orang sangat mengkhawatirkan Yotaro karena bekerja sampai larut malam. Selain itu, Keiko menyampaikan kalau dia sudah lulus sertifikasi kedokteran, tapi masih butuh 2 tahun magang untuk jadi dokter sesungguhnya. Kabar itu membuat Yotaro turut senang mendengarnya, dan kesempatan tersebut digunakan Yotaro memperjelas hubungan mereka kalau ia tidak bisa bertemu Keiko lagi. Sejak awal kehidupan mereka berdua memang sudah berbeda, dan Yotaro merasa kalau selama ini ia sudah memaksa Keiko untuk bersamanya. Menurut Yotaro, tidak baik bagi Keiko jika menjalin hubungan dengan seseorang seperti dirinya. Padahal Keiko sendiri tidak pernah sekalipun berpikir seperti itu. Akhirnya Keiko mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Sejak kedatangan Kaoru, ia selalu merasa kesepian. Sebab sepertinya Yotaro lebih perhatian kepada adiknya dibanding perhatian kepada kekasihnya. Seolah-olah Yotaro yang memaksakan diri bersama Keiko. Jika Yotaro benar-benar mencintai Keiko, seharusnya soal perbedaan kehidupan mereka tak akan menjadi masalah. Atas pernyataan itu, Yotaro tak menjawab apa-apa, lalu pergi meninggalkan Keiko yang tak bisa menahan kesedihannya. Suatu hari diadakan sebuah acara festival. Yotaro yang kebetulan ingin menonton acara tersebut jadi terpesona saat ia melihat Kaoru yang datang dengan mengenakan yukata. Dari kejauhan, Yotaro hanya terdiam memandangi adiknya yang cantik menari bersama pengunjung lain. Tiba-tiba ia dihampiri oleh temannya yang bernama Yuichi. Temannya itu tampak heran dengan cara memandang Yotaro yang melihat adiknya sendiri seolah-olah jatuh cinta padanya. Yuichi jadi teringat kalau ia pernah melihat Kaoru keluar dari hotel bersama rombongan karyawan lain. Setelah mendengar cerita dari Yuichi, maka Yotaro butuh penjelasan kenapa Kaoru melakukan kerja paruh waktu tanpa seizinnya. Kaoru pun bilang kalau ia hanya ingin membantu meringankan beban kakaknya saja. Tentu ia tidak bisa mengatakannya karena tahu Yotaro pasti marah. Apa yang membuat Yotaro emosi karena sekarang adalah masa-masa penting buat Kaoru, di mana sebentar lagi dia akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tidak seharusnya ia melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu fokus belajarnya. Tapi Kaoru justru tidak mengerti kenapa Yotaro begitu ingin adiknya masuk perguruan tinggi sampai-sampai harus bekerja keras setiap hari. Padahal dulu Yotaro pernah bilang kalau pendidikan seseorang bukanlah jaminan. Tapi kenyataannya itu justru menjadi masalah Yotaro sendiri ketika persoalan itu menyebabkan Yotaro putus dengan Keiko. Mendengar perkataan itu membuat Yotaro refleks menampar Kaoru. Sambil menangis, Kaoru bilang,
Apa salah jika seorang adik ingin membantu kakaknya? Jika harus membuat Yotaro susah, lebih baik ia tidak kuliah. Karena Kaoru merasa dirinya bukan anak kecil lagi dan sudah bisa berpikir sendiri. Itu sebabnya Kaoru berharap kakaknya mau memikirkan dirinya sendiri juga. Jangan terus-terusan bekerja siang dan malam dan jalani hidup yang ia suka demi dirinya sendiri. Tapi Yotaro seperti tidak memperdulikan segala perkataan adiknya. Kaoru pun berlari pergi sembari menangis. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah klub bertuliskan Hideaway, kemudian memasukinya. Hari demi hari berlalu, hingga tibalah hari pengumuman masuk perguruan tinggi. Seperti yang diharapkan, Kaoru lulus masuk ke universitas yang diinginkan. Hal itu membuat Yotaro sangat bahagia dan bangga pada Kaoru. Tahun ini sepertinya menjadi tahun yang baik buat Yotaro. Selain karena hutang-hutangnya sudah lunas, adiknya juga sekarang sudah menjadi seorang mahasiswi. Namun Kaoru ingin menyampaikan sesuatu hal penting, kalau ia akan pergi meninggalkan rumah mereka dan nantinya akan pindah ke sebuah tempat yang dekat dengan kampusnya. Soal biaya Yotaro tidak perlu khawatir, karena nanti Kaoru akan berusaha mendapatkan beasiswa, kemudian dia juga akan kerja paruh waktu. Selain alasan itu, ada alasan utama kenapa Kaoru memutuskan pergi. Sebenarnya sudah sejak lama, Kaoru selalu menyimpan perasaan suka kepada Yotaro. Jadi karena sekarang ia sudah dewasa, inilah saatnya ia menjauh dari kakaknya dan hidup seorang diri. Perihal niat Kaoru yang ingin pergi, Yotaro ceritakan juga pada kerabatnya di restoran. Pemilik restoran pun bilang kalau ada gosip tentang Kaoru memasuki sebuah klub jazz lama bernama Hideaway. Tampaknya dia di sana bertemu dengan seorang pria dewasa. Karena penasaran, maka Yotaro pergi mendatangi klub yang dimaksud. Di sana ia melihat ayah Kaoru setelah sekian lama tak bertemu. Rupanya pria itu memutuskan kembali ke kota sejak setahun yang lalu dan ayahnya berterima kasih pada Yotaro. Sebab walau Yotaro dan Kaoru tidak memiliki ikatan darah, tapi dia tetap mau merawatnya. Ternyata pria itulah yang menyuruh Kaoru membebaskan Yotaro. Seketika Yotaro pun meluapkan emosinya. Karena menurut Yotaro pria itu tidak pantas disebut sebagai seorang ayah. Betapa sulitnya hidup mereka setelah kepergian ayah Kaoru. Seakan pria itu tidak peduli dan tidak punya tanggung jawab sama sekali. Sepulang ke rumah, Yotaro menemukan Kaoru yang tertidur di atas album foto mereka. Ia mencoba mendekatinya dan ingin menyentuh pipi Kaoru, tapi mendadak Kaoru terbangun dari tidurnya. Sambil membelakangi, Yotaro bilang kalau ia mengizinkan Kaoru pergi dan hidup sesuai keinginannya. Mungkin sudah seharusnya ia berhenti bersikap overprotective demi kebaikan Kaoru juga. Keesokan hari, Kaoru bersiap meninggalkan rumah mereka. Yotaro memberikan album foto kenangan mereka untuk Kaoru simpan. Sekali lagi Kaoru mengungkapkan kalau ia sangat menyukai dan mencintai Yotaro. Dari atas Yotaro memandangi adiknya yang melangkah pergi dengan perasaan sedih. Dan Kaoru pun berbalik sembari mengucapkan terima kasih pada kakaknya yang sudah merawatnya selama ini. Yotaro yang mendengar itu tak dapat menahan tangisnya lagi. Seperti yang pernah diajarkan Yotaro dulu, agar bisa menahan air matanya, maka Kaoru menekan kedua sisi hidungnya. Begitu juga yang dilakukan Yotaro karena ia sungguh sedih harus berpisah dengan adiknya yang begitu ia sayangi. 1,5 tahun pun berlalu. Kini Kaoru mulai terbiasa menjalani hidupnya sebagai seorang mahasiswi. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang menghadap ke arah laut. Sejak kepergiannya, Kaoru dan Yotaro belum pernah bertemu lagi dan tidak saling memberi kabar juga. Hingga di suatu malam, Yotaro yang baru pulang kerja menerima surat yang dikirimkan oleh Kaoru. Dengan sangat antusias ia membuka lalu membaca surat tersebut. Inti dari surat itu tentang Kaoru yang merasa tenang saat ia mengetahui kalau ayahnya masih hidup. Namun walau ia sudah berusaha, ia tidak bisa menganggap ayahnya sebagai keluarga. Sebab Kaoru tidak mengingat pernah diberi kasih sayang oleh ayahnya. Dan setelah berpisah dengan kakaknya, ia baru sadar kalau ternyata selama ini Yotaro selalu ada untuk melindunginya. Yotaro masih menjadi orang terpenting dalam hidup Kaoru. Karena tanpa kehadiran Yotaro, ia tidak akan bisa hidup seperti ini. Kaoru berpesan agar kakaknya menjaga diri. Dan dia pun mendoakan dari dalam lubuk hatinya, berharap semua keinginan Yotaro dapat terwujud. Saat ini Yotaro mulai berjualan makanan di tepi jalan. Kondisi kesehatannya mulai memburuk dan sering batuk-batukan dan itu lebih parah dari sebelumnya.
Tiba-tiba angin berhembus kencang dan bersama dengan itu berita di televisi mengabarkan kalau telah terjadi angin topan yang sangat besar di barat Okinawa dan bergerak menuju selatan. Kejadian ini sangat langka dan ini sebelumnya pernah terjadi 21 tahun yang lalu. Sepertinya angin topan ini akan melewati daerah di mana Kaoru tinggal. Di tengah hujan angin yang menerpa, Kaoru dengan nekat menerobos hujan untuk bisa sampai ke rumahnya. Ia berusaha menutup sekat luar jendela, tetapi tiba-tiba lampu padam diakibatkan gardu listrik yang mengalami korsleting. Tapi setelah menemukan senternya, petir yang menyambar pohon mengakibatkan batang pohon yang patah menghancurkan jendela kamar Kaoru. Tidak tahu harus bagaimana lagi, Kaoru yang cuma sendirian dan panik hanya bisa menangis ketakutan. Mendadak ada seseorang dari luar yang menggedor pintu rumahnya, dan orang yang datang itu ternyata Yotaro. Setelah mendengar berita, Yotaro rupanya langsung bergegas menuju tempat Kaoru karena ia merasa khawatir dan tahu kalau Kaoru punya trauma dengan hujan badai. Dengan cepat, Yotaro mendorong batang pohon agar keluar, lalu menutup jendela menggunakan pintu lemari. Melihat kondisi seperti ini, rasanya sulit buat Kaoru mengatasinya seorang diri jika tanpa bantuan kakaknya. Selagi Kaoru akan mengambilkan pakaian ganti buat kakaknya, mendadak Yotaro merasa lemas, batuk-batuk dan juga mengalami demam tinggi. Ia sebenarnya sudah demam dari sebelum datang ke sana. Tapi entah kenapa, Yotaro seperti mendengar suara seseorang yang menangis, sehingga ia langsung teringat pada Kaoru. Seperti janji pada ibunya dulu, walau apapun yang terjadi, Yotaro akan selalu melindungi Kaoru. Meski sudah coba menghubungi rumah sakit, tapi kondisi cuaca buruk mengakibatkan ambulans tak kunjung tiba. Yotaro merasa dirinya lemah, karena seharusnya ia ke sana untuk menolong Kaoru, tapi malah dia yang jatuh sakit. Walau dulu Kaoru yang pergi meninggalkan Yotaro, namun dari lubuk hatinya Kaoru selalu berharap bisa melihat kakaknya. Akhirnya Kaoru mengungkapkan rahasia lama yang dipendamnya, kalau sejak kecil ia sudah tahu bahwa Yotaro bukanlah kakak kandungnya. Tapi jika dia memberitahu mengenai perasaannya, entah kenapa Kaoru merasa kalau Yotaro akan pergi meninggalkannya tepat di depan kedua matanya. Ia sebenarnya sungguh takut untuk hidup sendirian tanpa Yotaro. Itu sebabnya selama ini ia berpura-pura tidak tahu mengenai Yotaro yang bukan saudara kandungnya. Atas semua ini, Kaoru tulus meminta maaf pada Yotaro. Sakit yang diderita Yotaro semakin parah. Ia harus segera dilarikan ke rumah sakit dan bertemu kembali dengan Keiko, mantan kekasihnya yang kini sudah menjadi dokter di rumah sakit itu. Yotaro kemudian segera dibawa masuk untuk diberi perawatan. Setelah hasil pemeriksaan keluar, dokter menyatakan bahwa Yotaro menderita virus influenza yang telah menyebabkan radang pada hati, sehingga membuat daya kerja hatinya jadi menurun. Menurut hasil pemeriksaan, sistem imun tubuh Yotaro memang sudah melemah sebelum kasus ini. Dan semua ini disebabkan Yotaro yang sering bekerja terlalu keras dan jarang istirahat. Namun Kaoru memang sudah lama tidak memperhatikan kondisi kakaknya semenjak mereka berdua hidup terpisah. Mendadak perawat mengabarkan bahwa kondisi Yotaro tiba-tiba memburuk. Mereka berdua panik dan bergegas menuju kamar Yotaro. Di sana Yotaro mendadak mengalami pendarahan. Tekanan darah tak dapat dideteksi lagi dan jantungnya pun seketika terhenti. Hanya dalam waktu singkat, akhirnya Kaoru harus kehilangan pria yang paling ia sayangi untuk selama-lamanya. Upacara pemakaman diadakan di pulau tempat mereka tinggal sewaktu kecil dulu. Kaoru sangat sedih kehilangan sosok kakak yang selama ini selalu menjaga dan berjuang demi dirinya. Semua orang yang mengenal Yotaro juga turut bersedih karena ia anak yang rajin dan baik kepada siapapun. Di balik rasa kehilangannya, Kaoru pun bertanya kepada neneknya, kemana kakaknya akan pergi dan kenapa secepat ini. Sang nenek pun menjelaskan bahwa manusia itu ada yang berumur panjang dan ada yang berumur pendek. Usia 25 tahun ini mungkin sudah menjadi batas umur Yotaro, dan hal itu tidak bisa ditentang. Melihat Kaoru yang menekan kedua sisi hidungnya, maka neneknya kemudian memberi nasihat bahwa tidak apa-apa jika ia ingin menangis, dan Kaoru tidak perlu menahannya lagi. Namun ada hal yang perlu ia ketahui. Yotaro memang sudah meninggal, tapi dia tetap ada di tempat yang sangat jauh bersama ibu dan keluarga mereka yang telah tiada. Di sana ia akan hidup dengan bahagia, asalkan orang-orang yang dia tinggalkan bisa bahagia dan tidak melupakannya. Ada sebuah kado ulang tahun yang ditinggalkan Yotaro untuk Kaoru. Ketika dibuka, terdapat sebuah surat dari Yotaro yang dituliskan sebelum ia meninggal. Ia mengatakan bahwa dirinya akan selalu bekerja keras
dan ingin agar Kaoru dapat menyelesaikan kuliahnya serta berharap agar Kaoru menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menangis lagi. Yotaro yang bekerja dari pagi hingga malam mengumpulkan uang demi membelikan hadiah untuk adiknya berupa kimono yang selama ini diimpikan Kaoru. Membaca perasaan yang dituangkan di dalam surat justru membuat Kaoru makin bersedih. Dalam hati kecilnya ada penyesalan dalam diri Kaoru. Seandainya dulu dia tidak pergi meninggalkan Yotaro, mungkin saat ini kakaknya masih hidup. Cerita pun berakhir. Film ini menggambarkan tentang cinta mendalam antara dua saudara yang sama sekali tak bertalian darah, tapi keduanya saling menyayangi, saling berkorban, dan menjaga satu dengan yang lainnya. Akan ada masa-masa di mana kakak mengorbankan diri demi bisa melindungi adiknya. Sebagai adik, kamu mungkin tidak pernah mengerti secara rinci apa yang sudah kakakmu lakukan untukmu. Kamu hanya tahu bahwa kamu hidup aman dan nyaman, tanpa tahu kakakmu yang menanggung semuanya supaya kamu tetap hidup bahagia. Semoga apa yang dituangkan dalam cerita ini dapat memberi manfaat untuk hidup kalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir cerita dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.